Kita hidup di zaman ketika kebenaran sering dikalahkan oleh siapa yang paling keras berbicara. Media sosial, debat politik, berita viral semuanya berkompetisi untuk memenangkan perhatian kita, bukan kejujuran kita. Emosi lebih cepat diklik daripada logika. Judul-judul provokatif lebih laku ketimbang analisis mendalam. Akibatnya, bukan hanya kesalahan informasi yang menyebar, tapi juga kesalahan cara berpikir. Dalam pusaran ini, Stoikisme memberi kita jangkar, sebuah filsafat kuno dari Yunani dan Roma yang mengajarkan satu hal penting. Nilai sebuah pernyataan bukan pada siapa yang mengatakannya, tapi pada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dalam dunia yang semakin emosional, Stoikisme justru menawarkan kejernihan. Buku ini bukan tentang menjadi apolitis atau dingin secara emosional. Ini tentang bagaimana kita bisa tetap waras, jernih, dan adil dalam menilai sesuatu, terutama saat dunia ingin memancing kita untuk langsung bereaksi. Mari mulai dari dasar, bagaimana Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan fakta dari narasi. Dan mengapa itu sangat penting hari ini. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan biarkan kesan pertama menguasaimu." Itu terdengar sederhana, tapi dalam kenyataannya, manusia sangat mudah terjebak pada kesan pertama, terutama jika datang dari sosok yang kita sukai atau yang tampil meyakinkan. Pernahkah kamu menyetujui suatu pendapat hanya karena dikatakan oleh tokoh favoritmu? Atau menolak suatu ide hanya karena datang dari lawan politik yang kamu benci? Jika iya, kamu tidak sendirian. Dan justru disinilah Stoik ingin kita waspada. Logika di tengah badai emosi. Stoikisme mengajarkan logika sebagai penjaga emosi. Bukan berarti kita harus membunuh perasaan, tetapi kita diminta untuk menyaring segala informasi sebelum kita percaya atau bereaksi. Dalam konteks dunia modern, terutama dalam isu politik dan sosial, banyak narasi disampaikan dengan emosi yang sangat kuat. Kemarahan, ketakutan, kebanggaan. Semua ini bisa membutakan penilaian kita. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius melatih dirinya setiap hari untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ia bertanya, apa fakta di balik ini? Apakah aku sedang dipengaruhi oleh bias atau prasangka? Itu pertanyaan yang juga perlu kita tanyakan hari ini saat melihat berita viral atau pidato politisi. Narasi, bukan fakta. Banyak narasi dibangun untuk membentuk persepsi. Narasi bisa menyentuh hati, menggugah emosi, bahkan memicu kemarahan massal. Tapi narasi bukanlah fakta. Stoikisme mengingatkan kita bahwa sebelum kita merasa, kita harus menilai. Contohnya, jika seseorang berkata, negara ini sedang hancur karena pemimpin sekarang, kita harus bertanya, apa indikator hancur yang dimaksud? Apakah ada data yang menunjukkan penurunan? Ataukah ini hanya ketidaksukaan pribadi yang dibungkus seolah-olah fakta? Seorang Stoik tidak menelan mentah-mentah. Ia menunda reaksi sampai benar-benar memahami esensinya. Mengapa ini penting? Karena jika kita tidak hati-hati, kita akan hidup dengan emosi yang dipinjamkan orang lain. Kita marah karena disuruh marah. Kita takut karena diberi alasan untuk takut. Padahal, dalam banyak kasus, apa yang kita takutkan belum tentu benar. Dan apa yang kita marah tentangnya belum tentu akurat. Kecermatan dalam berpikir bukan hanya soal IQ atau pendidikan. Ini soal kesadaran diri. Dan Stoikisme adalah latihan kesadaran yang konsisten. Setiap hari, kita dihadapkan pada dua pilihan. Bereaksi secara otomatis atau menilai secara bijaksana. Berpikir kritis itu tanggung jawab moral. Di dunia yang penuh manipulasi informasi, berpikir kritis bukan lagi sekadar pilihan intelektualia, adalah tanggung jawab moral. Kita tidak bisa terus-menerus menyebarkan kebencian hanya karena kita tidak memeriksa kebenarannya. Kita tidak bisa terus jadi bagian dari kebisingan yang memperkeruh keadaan. Stoikisme tidak menawarkan solusi instan, tapi ia mengajarkan keteguhan untuk tetap tenang ketika semua orang panik, untuk tetap objektif ketika semua orang berpihak, dan untuk tetap adil bahkan kepada mereka yang tidak kita suka. Dalam dunia yang serba cepat ini, kebenaran bukan hanya terlambat datang, kadang ia tidak datang sama sekali. Kita sering terlanjur menghakimi sebelum fakta lengkap muncul. Mengapa? Karena emosi publik sudah lebih dulu memutuskan siapa yang salah dan siapa yang harus dikorbankan. Fenomena ini tidak asing. Setiap kali ada isu viral, kita melihat kemarahan meledak, opini mengalir deras, dan lini massa media sosial penuh dengan tuntutan keadilan instan. Namun, jika kita menarik napas,
sejenak dan bertanya, apakah semua yang kita lihat ini benar? Kita akan menyadari bahwa emosi publik sangat mudah diarahkan, bahkan oleh hal yang belum tentu akurat. Stoikisme dan ketenangan di tengah kepanikan. Filsuf Stoik Marcus Aurelius, yang juga seorang kaisar Romawi, hidup dalam situasi politik yang seringkali lebih brutal daripada zaman sekarang. Ia menyaksikan pengkhianatan, pemberontakan, dan tekanan publik yang datang dari berbagai pihak. Namun, dalam Meditations, catatan pribadinya, Marcus menulis, jangan terhanyut oleh opini mayoritas. Dunia ini gaduh, dan banyak suara tidak lebih dari gema dari suara yang pertama. Bagi seorang Stoik, keramaian opini bukanlah petunjuk kebenaran. Sebaliknya, itu adalah pengingat untuk lebih tenang. Karena ketika banyak orang marah, takut, atau terprovokasi, saat itulah kita justru harus ekstra waspada. Kemarahan massal adalah ujian bagi nalar. Dan dalam ujian itu, banyak yang gagal bukan karena bodoh, tetapi karena terburu-buru. Contoh kontemporer, viral dulu, klarifikasi kemudian, kita tidak kekurangan contoh soal penghakiman massal. Dalam banyak kasus, seseorang bisa dibully habis-habisan di media sosial hanya karena potongan video pendek, kutipan yang dipisahkan dari konteks, atau berita yang belum terverifikasi. Bahkan sebelum proses hukum berjalan, emosi publik sudah memberikan vonis. Beberapa hari kemudian, saat fakta mulai muncul, ternyata situasinya tidak seperti yang dibayangkan. Tapi saat itu, kerusakan sudah terjadi, reputasi hancur, karier berhenti, dan yang lebih tragis, kepercayaan publik terhadap keadilan makin lemah. Karena publik lebih percaya pada emosi ramai daripada prosedur rasional. Stoikisme mengajarkan, tahan dulu reaksi. Jangan langsung percaya pada kesan pertama. Dalam dunia sekarang, itu berarti jangan share dulu, jangan marah dulu, jangan ikut mencaci hanya karena semua orang sedang mencaci. Emosi adalah komoditas dalam dunia digital. Emosi bukan hanya respons manusiawi, adalah barang dagangan. Semakin kamu marah, takut, atau penasaran, semakin kamu aktif di internet. Semakin kamu aktif, semakin besar peluangmu dikapitalisasi oleh iklan, algoritma, dan agenda politik. Para filsuf Stoik sudah mengantisipasi hal ini sejak ribuan tahun lalu. Meskipun mereka tidak mengenal media sosial, mereka tahu bahwa manusia selalu menjadi target dari hasrat kolektif, kemarahan massa, ketakutan publik, euforia kelompok, dan mereka sadar cara terbaik menghadapinya adalah dengan menjadi pribadi yang tidak reaktif. Seneca menulis, kemarahan orang banyak bukan alasan untuk meninggalkan akal. Jika seluruh dunia bertindak gila, bukan berarti kita harus ikut melompat ke jurang. Keadilan bukan soal perasaan, tapi proses. Salah satu kekeliruan terbesar yang dibentuk oleh emosi publik adalah anggapan bahwa keadilan bisa dipenuhi dengan amarah kolektif. Padahal, keadilan sejati lahir dari proses, bukan tekanan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk acuh terhadap ketidakadilan. Tapi ia mengingatkan bahwa untuk melawan ketidakadilan, kita tidak boleh menggunakan alat yang sama. Penghakiman sepihak, prasangka, atau kebencian yang membabi buta. Bayangkan jika semua orang yang berbeda pendapat denganmu langsung kamu labeli sebagai jahat atau berbahaya. Itu bukan pencarian kebenaran, itu adalah balas dendam yang dibungkus moralitas. Dan sangat menentang hal itu. Stoik memiliki cara sederhana namun kuat untuk menghadapi ledakan emosi publik. Latihan penundaan reaksi. Dalam praktiknya, saat kamu melihat sesuatu yang memicu amarah, kamu tidak langsung bertindak. Kamu ambil jeda lalu bertanya, apakah ini fakta atau opini? Apakah aku tahu seluruh ceritanya? Apakah aku diprovokasi untuk marah? Apakah kemarahan ini menyelesaikan masalah atau justru memperburuk? Latihan ini bukan bentuk pasifisme. Ini adalah bentuk disiplin batin. Seorang Stoik tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada reaksi spontan, tapi pada kendali terhadap reaksi itu. Menjadi warga yang rasional dalam demokrasi, kita diajak untuk menjadi warga yang aktif, berpikir, dan terlibat. Tapi keterlibatan itu harus didasari oleh nalar, bukan amarah. Kritis, ya, skeptis, tentu. Tapi jangan sampai nalar kita dirampas oleh emosi kolektif yang hanya ingin satu hal. Siapa yang bisa dijatuhkan hari ini? Filsafat Stoik memberi kita alat untuk menilai secara jernih. Fakta lebih penting dari narasi. Keadilan tidak dihasilkan dari emosi, melainkan kebijaksanaan. Tidak semua keramaian berarti kebenaran,
Emosi publik bisa membutakan bahkan orang yang paling cerdas. Tapi seorang stoik melatih dirinya untuk melihat lewat kabut itu dan bertanya, apakah ini benar? Atau aku hanya ikut marah karena semua orang marah? Dalam dunia yang gaduh, menjernihkan pikiran adalah tindakan radikal. Bayangkan kamu melihat dua orang mengatakan hal yang sama. Yang satu datang dari orang yang kamu kagumi, yang satu lagi dari orang yang kamu benci. Pertanyaannya, apakah kamu akan menilai ucapan mereka dengan bobot yang sama? Jika kamu jujur, mungkin tidak. Bukan karena isi pernyataan mereka berbeda, tapi karena pembawa pesannya sudah lebih dulu mempengaruhi penilaianmu. Inilah yang dalam stoikisme disebut sebagai musuh halus dari kebenaran. Bias, label, dan prasangka. Stoik tidak mengabaikan emosi, tapi mereka tahu bahwa emosi sangat rentan membelokkan logika. Dan salah satu bentuk emosi yang paling tersembunyi adalah prasangka yang kita rawat diam-diam. Bahkan tanpa sadar, label memudahkan, tapi menyesatkan dalam dunia yang kompleks. Otak kita mencari jalan pintas, maka muncullah label. Dia itu kiri, dia itu radikal, itu media pro penguasa. Orang kaya pasti egois, orang miskin pasti malas. Label membuat segalanya terlihat sederhana, tapi kesederhanaan itu adalah ilusi yang menyesatkan. Stoik tahu bahwa manusia tidak pernah sesederhana itu. Marcus Aurelius mengingatkan dalam catatannya, lihatlah esensi, bukan penampilan. Jangan biarkan nama menggantikan makna. Label sering menjadi alasan malas berpikir. Begitu seseorang diberi cap tertentu, kita berhenti menilai secara adil. Kita tidak lagi bertanya apa yang ia katakan, tapi langsung menyimpulkan karena siapa yang mengatakannya. Dan disinilah kebijaksanaan mulai mati. Bias, ketika pikiran mengkhianati dirinya sendiri. Bias adalah hasil dari pengalaman, pendidikan, kelompok sosial, bahkan trauma masa lalu. Tidak semua bias buruk, tapi stoik mengajarkan bahwa kita harus menyadari bias kita sendiri sebelum menilai orang lain. Misalnya, kamu dibesarkan dalam lingkungan yang tidak percaya pada institusi pemerintah. Maka, setiap kali pemerintah membuat kebijakan, kamu cenderung skeptis bukan karena isi kebijakannya, tapi karena kamu sudah punya bias. Sebaliknya, seseorang yang sangat pro terhadap pemimpin tertentu akan cenderung membela semua keputusan, bahkan yang buruk. Bias mengubah fakta menjadi opini. Ia membuat kita mencari pembenaran, bukan kebenaran. Stoik memperingatkan ini karena begitu bias menguasai, kita bukan lagi pencari kebenaran, tapi hanya penjaga ego kita sendiri. Prasangka, luka yang tidak diakui, tapi diwariskan. Prasangka lebih dalam daripada sekadar bias. Ia sering lahir dari luka sejarah, ketidakadilan yang tidak selesai, atau ketakutan yang diwariskan secara sosial. Kita diajarkan untuk tidak menyukai kelompok itu, untuk tidak percaya pada media itu, atau untuk curiga pada agama itu. Stoik tidak meminta kita melupakan sejarah, tapi mereka menolak untuk membiarkan sejarah mengaburkan kejernihan saat ini. Epictetus pernah berkata, kamu tidak bisa berpikir jernih dengan luka yang belum kamu obati. Obatilah lukamu terlebih dahulu, baru nilai dunia dengan utuh. Prasangka membuat kita reaktif, dan reaksi adalah musuh dari penilaian bijaksana. Saat kamu menilai seseorang hanya karena kulitnya, afiliasinya, atau masa lalunya, maka kamu sedang menutup pintu untuk kemungkinan kebenaran. Stoikisme, seni melepaskan label. Salah satu latihan penting dalam stoikisme adalah melepaskan penilaian awal. Ketika kamu bertemu seseorang, jangan langsung menilai, jangan langsung bilang bodoh hanya karena ia berbeda pendapat. Jangan langsung bilang jahat hanya karena ia bagian dari kelompok yang kamu tidak suka. Jangan langsung percaya hanya karena ia punya gelar, status, atau suara yang meyakinkan. Tunda penilaian. Amati, dengarkan, lihat esensinya. Ini bukan kelemahan, ini keberanian. Karena berpikir sendiri dan menilai sendiri lebih sulit daripada sekadar ikut arus kebencian yang sudah tersedia. Stoik mengajarkan bahwa kebenaran sejati hanya bisa muncul ketika pikiran tidak lagi dikaburkan oleh prasangka dan label yang kita warisi dari dunia. Dunia ingin kamu cepat menilai. Stoik memintamu pelan-pelan. Kita hidup di dunia yang menuntut reaksi cepat. Judul berita harus mengundang emosi dalam 3 detik. Komentar harus segera diberikan setelah membaca setengah artikel. Opini publik harus dibentuk sebelum fakta muncul. Tapi stoikisme adalah gerakan perlambatan pikiran. Ia mengajak kita untuk berjalan pelan
dalam menilai sesuatu. Agar kita tidak menabrak kenyataan hanya karena tergesa, seorang stoik adalah pejalan kaki di tengah jalan tol kecepatan informasi. Tapi justru karena ia berjalan pelan, ia bisa melihat lebih jelas. Cobalah ini. Saat kamu membaca berita politik, tutup dulu nama tokohnya. Baca hanya isinya. Tanyakan, jika ini dikatakan oleh orang netral, apakah aku masih setuju? Saat kamu tidak setuju dengan seseorang, tanyakan, apakah aku menolak karena argumennya salah? Atau hanya karena aku tidak suka orangnya? Saat kamu diprovokasi oleh narasi media, tanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang hanya diceritakan. Semua ini tidak mudah, tapi kebijaksanaan tidak pernah lahir dari kenyamanan, bias, label, dan prasangka adalah bayangan yang menempel di dinding pikiran kita. Kita tidak selalu bisa mengusirnya, tapi Stoik mengajarkan kita bisa sadar bahwa mereka ada, dan kesadaran itulah yang akan membuka pintu menuju penilaian yang lebih adil. Karena dalam dunia yang dipenuhi simbol, kelompok, dan klaim moralitas kita, butuh lebih banyak orang yang berani berkata, aku ingin melihat sendiri, bukan hanya percaya karena diwarisi. Di zaman dahulu, para filsuf berbicara di pasar, para pemimpin memberi orasi di alun-alun, dan masyarakat menilai dengan mata dan telinga mereka sendiri. Kini, narasi datang ke kita dalam bentuk video 1 menit, potongan suara 12 detik, dan headline yang dibuat untuk membangkitkan emosi. Politik tak lagi hanya soal kebijakan. Politik hari ini adalah soal cerita. Dan cerita, jika diolah dengan cermat, bisa lebih kuat dari kebenaran itu sendiri. Narasi adalah pisau bermata dua. Ia bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Aebist mengangkat orang yang biasa menjadi pahlawan, dan menjatuhkan orang bijak menjadi penjahat semua hanya dengan permainan kata, visual, dan momentum. Stoik mengerti bahwa kebenaran sering tidak sepopuler cerita yang enak dicerna. Maka mereka memilih jalan sunyi, berpikir sendiri, menimbang dengan jernih, dan tidak menukar akal sehat dengan emosi massa. Narasi, seni mengarahkan. Pandangan, narasi, bukan hanya kumpulan kata-kata. Ia adalah alat untuk mengatur perspektif. Dalam politik, narasi digunakan untuk membuat sesuatu tampak lebih penting daripada yang sebenarnya. Menyembunyikan kesalahan dengan membingkainya dalam konteks pengorbanan. Membagi masyarakat menjadi kita dan mereka. Narasi membentuk musuh bersama. Pahlawan yang dikultuskan dan pengalihan isu yang dibungkus seperti patriotisme. Misalnya, jika suatu kebijakan gagal, narasinya bisa diubah. Kita gagal karena disabotase oleh kelompok tertentu. Atau ini bukan kegagalan, ini bagian dari perjuangan panjang menuju kemandirian. Epictetus sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Bukan peristiwa yang mengguncang manusia, tapi penilaian mereka terhadap peristiwa itu. Narasi adalah bentuk penilaian massal yang dikemas, disebar, dan diyakini. Bahkan sebelum fakta berbicara, di balik cerita ada kepentingan. Setiap narasi memiliki agenda. Tidak semua agenda jahat. Tapi Stoik mengajarkan, jangan langsung percaya bahwa semua yang dibungkus rapi itu murni niat baik. Ketika seorang pemimpin berkata, semua ini demi rakyat, seorang Stoik akan bertanya, rakyat yang mana? Dengan cara apa? Siapa yang diuntungkan secara nyata? Bukan karena curiga berlebihan, tapi karena Stoik paham bahwa kata kota bisa digunakan untuk menenangkan, menipu, atau meninabobokan. Dalam Letters to Lucilius, Seneca menulis, banyak orang percaya pada kata-kata indah, padahal kenyataan hanya berubah jika tindakan menyertainya. Kata-kata hanyalah angin jika tidak diikuti oleh kejujuran. Kita tidak menolak narasi, tapi kita wajib menguliti lapisan-lapisan retoris yang menyelimutinya. Jika tidak, kita akan terjebak membela simbol, bukan substansi. Kebenaran tidak butuh dramatisasi. Salah satu perbedaan paling mencolok antara narasi dan kebenaran adalah narasi butuh panggung, kebenaran tidak. Narasi butuh musik latar, pencahayaan, suara emosional, dan pengulangan. Kebenaran hanya butuh kejujuran dan waktu. Tapi justru karena itulah, kebenaran sering kalah. Ia terlalu sederhana, tidak dramatis, dan tidak viral. Stoik mengajarkan kita untuk mencintai yang sunyi, yang polos, yang tidak memaksa dipuji. Karena dalam kesunyian itulah kebijaksanaan tumbuh. Marcus Aurelius mencatat, jangan mencari pujian, jadilah seperti batu karang. Diam ketika diterpa gelombang, tapi tetap utuh. Dalam konteks hari ini, itu berarti
Jangan terpancing narasi hanya karena semua orang sedang heboh. Tanyakan, apakah ini kenyataan atau hanya cerita yang diceritakan? Terlalu sering hingga dipercaya. Politik emosi saat cerita mengalahkan data. Politikus masa kini bukan hanya pembuat kebijakan. Mereka adalah pencerita ulung. Mereka tahu bahwa statistik tak punya kekuatan jika tidak dibungkus kisah yang menyentuh. Maka muncul kisah ibu-ibu miskin yang terpinggirkan, anak muda korban sistem, atau pengkhianatan elit terhadap rakyat. Semua kisah itu bisa saja benar, tapi Stoik akan menanyakan, apa tujuan cerita ini dibagikan? Apakah untuk menggugah kesadaran atau hanya untuk mengarahkan kemarahan? Kemarahan yang diarahkan dengan cerita adalah senjata politik yang sangat efisien. Kita dikondisikan untuk marah pada musuh bersama, padahal mungkin musuh itu hanyalah bayangan yang disulap oleh cerita dalam menghadapi narasi politik. Stoik mengajarkan kita untuk pisahkan antara kejadian dan cara penyajiannya. Tunik, apa yang sebenarnya terjadi? Kenali emosi yang muncul saat kamu mendengar cerita itu. Tanyakan, apakah aku dipancing untuk merasa sesuatu? Cari sumber yang berbeda. Jangan hanya percaya pada satu versi. Tunda kesimpulan. Biarkan waktu menyaring dusta. Ini bukan sikap dingin. Ini sikap adil. Stoik tidak memusuhi siapapun, tapi juga tidak percaya begitu saja hanya karena narasi terdengar indah. Dalam dunia yang penuh suara dan cerita, menjadi pendengar yang tenang adalah revolusi kecil. Menolak larut dalam drama yang disusun untuk menggerakkan massa adalah keberanian filosofis. Stoik tahu bahwa dalam setiap narasi selalu ada arah yang ingin dituju. Tugas kita bukan menolak cerita, tapi mengenali siapa yang memegang pena dan apa yang ingin mereka bentuk di benak kita. Karena kebenaran tidak selalu menang dalam panggung narasi, tapi Stoik mengajarkan lebih baik berada di pihak yang jujur. Meski tak populer daripada ikut larut dalam cerita yang ramai tapi kosong. Di zaman penuh sorotan, moral bukan lagi sekadar pedoman hidup. Ia telah berubah menjadi panggung. Kebajikan tidak lagi diukur dari ketulusan hati, tapi dari seberapa menarik ia ditampilkan ke publik. Politik hari ini seperti panggung sandiwara, sering menjadikan nilai-nilai luhur sebagai kostum. Kata keadilan, kemanusiaan, atau kebebasan dipinjam, dipoles, dan diperdagangkan bukan untuk dijalani, tetapi untuk menarik simpati dan mengamankan posisi. Stoikisme melihat kebajikan bukan sebagai alat, tapi sebagai tujuan. Bagi Stoik, menjadi baik adalah urusan pribadi, bukan tontonan publik. Maka ketika kebajikan digunakan untuk menutupi ambisi, Stoik akan bertanya, apakah ini kebaikan yang sejati atau hanya topeng yang dikenakan saat dibutuhkan? Dalam dunia media sosial dan politik, kita sering menjumpai orang-orang yang bicara tentang peduli rakyat, berpihak pada kaum kecil, anti korupsi, dan pro lingkungan. Tapi begitu sorotan kamera mati, tindakan mereka berkata lain. Disinilah Stoik memberi pembeda yang tajam. Kebaikan sejati tidak butuh penonton. Ia hidup dalam senyap, mengakar dalam tindakan yang tidak membutuhkan tepuk tangan. Marcus Aurelius. Kita harus belajar membedakan antara orang yang memperjuangkan nilai dengan orang yang memperalat nilai. Stoik tidak anti moralitas. Justru mereka menjunjung tinggi moral yang konsisten, bukan moral yang berubah tergantung pada siapa yang menontonnya. Kita hidup di era moralitas selektif. Apa yang salah bisa jadi tampak benar jika dilakukan oleh tokoh yang kita dukung. Dan sebaliknya, apa yang benar bisa tampak salah jika dilakukan oleh orang yang kita benci. Contoh, ketika politisi A menyumbang ke korban bencana, kita menyebutnya manusiawi. Tapi ketika politisi B melakukan hal yang sama, kita mencibir. Pencitraan, fakta sama, tapi penilaian berubah tergantung siapa pelakunya. Inilah yang dikritik oleh Stoik. Epictetus berkata, jangan menilai tindakan dari pelakunya. Nilailah tindakan itu sendiri. Apakah itu sejalan dengan kebajikan? Tapi kita hidup di dunia terbalik. Kita lebih sibuk melihat siapa yang melakukan daripada apa yang dilakukan. Akibatnya, moral tidak lagi universal, tapi menjadi senjata politik yang digunakan sesuai kebutuhan. Kebaikan yang dibungkus, kepentingan kebajikan hari ini sering hadir sebagai narasi. Kami menolak diskriminasi. Kami mendukung hak semua golongan. Kami berdiri bersama rakyat kecil, tapi Stoik akan bertanya, apakah kamu melakukan itu ketika tidak ada yang melihat? Apakah kamu tetap berdiri untuk nilai itu ketika bertentangan dengan kepentinganmu sendiri? Disinilah terlihat perbedaan antara virtue signaling dan true virtue.
Virtue signaling adalah saat kamu memamerkan nilai untuk membangun citra. Virtue adalah saat kamu tetap hidup dalam nilai itu meski tak ada yang memuji. Stoik tahu bahwa yang satu adalah teater, yang lain adalah karakter. Moralitas tak bisa dijadikan komoditas. Kita bisa menjual produk, menjual jasa, bahkan menjual ide. Tapi ketika kita mulai menjual moralitas, maka masyarakat kehilangan arah. Politik bukan lagi panggilan, tapi sekadar kompetisi kepiawaian dalam menyusun cerita dan memainkan simbol. Seorang stoik sejati tidak mudah terkesan oleh kata-kata manis. Mereka bertanya, apakah tindakan ini menolong karena memang benar, atau karena ia akan menaikkan elektabilitas? Apakah orang ini peduli pada rakyat, atau hanya ingin tampak peduli? Seneca pernah berkata, kebajikan yang tergantung pada pujian adalah bukan kebajikan, tapi keinginan untuk dichotomi. Stoikisme membangun kebajikan dari dalam filsafat stoik, menanamkan bahwa kebajikan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dilatih setiap hari. Kita tidak perlu menunggu dunia menjadi adil untuk bertindak adil. Bahkan di tengah kepalsuan, kita tetap bisa memilih menjadi benar. Stoik tidak menuntut kesempurnaan moral orang lain, tapi mereka sangat keras pada diri sendiri. Karena satu-satunya wilayah yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya adalah karakter mereka sendiri. Tidak bisa menghentikan dunia menggunakan kebajikan sebagai topeng, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut memakai topeng itu. Latihan stoik, ukur moral dengan diri sendiri. Cobalah tanyakan pada dirimu, apakah nilai yang aku perjuangkan hari ini masih akan aku pegang jika posisiku berubah? Apakah aku tetap membela kejujuran ketika yang berbohong adalah temanku sendiri? Apakah aku tetap peduli pada lingkungan meski tak ada yang menyanjung aksiku? Jika jawabannya ya, maka kamu sedang menanam kebajikan. Jika tidak, mungkin kamu sedang memoles citra. Kebajikan bukan kostum yang kita pakai saat ingin dipuji. Ia adalah bagian dari jiwa yang terus ditempa, diuji dan dibentuk. Dalam dunia yang gemar menampilkan kebajikan palsu, menjadi benar dalam sunyi adalah revolusi yang sesungguhnya. Dan dalam senyap itulah, Stoik membuktikan bahwa yang paling kuat bukan suara paling keras, tapi karakter paling teguh. Dunia hari ini bukan hanya bergerak cepat, ia berteriak keras. Ketika satu isu meledak, orang berlomba bereaksi. Timeline penuh amarah. Kolom komentar jadi medan tempur. Tagar-tagar bermunculan seperti pasukan yang siap menyerang siapapun yang berbeda pandangan. Di tengah semua itu, menjadi tenang dianggap lambat. Menahan opini disebut pengecut. Dan berpikir sebelum bicara sering dicibir sebagai tidak berpihak. Namun bagi Stoik, justru dalam keramaian yang gaduh, manusia diuji apakah ia memiliki pusat ketenangan dalam dirinya, atau hanya hanyut bersama gelombang, kemarahan yang menular, opini yang meledak. Ada satu hal yang Stoik sadari lebih awal dari filsuf lain. Emosi itu menular, dan kemarahan adalah yang paling cepat menyebar. Marcus Aurelius menulis, kemarahan orang lain tidak harus menjadi kemarahanmu. Kamu tetap memiliki kendali atas responsmu. Tapi hari ini, kita hidup dalam sistem yang justru mendorong kita untuk cepat marah. Judul berita dibuat provokatif agar kita terpancing klik. Potongan video dipilih yang paling menyulut emosi. Komentar dikurasi untuk memperkuat narasi yang sedang dibentuk. Dalam dunia seperti ini, kita jarang diminta untuk berpikir. Kita diminta memilih kubu. Kalau kamu tidak segera marah, kamu dicurigai. Kalau kamu menolak ikut mengutuk, kamu dianggap membela pelaku. Stoik tidak takut disebut tidak ikut arus. Bagi seorang stoik, tidak bereaksi bukan berarti tidak peduli. Justru itu menunjukkan kedalaman dan kecermatan. Epictetus mengajarkan, ketika orang lain kehilangan akal karena kejadian, kamu tetap bisa memilih untuk menjadi tenang. Itu adalah kebebasan sejati. Ketika opini publik meledak, Stoik mengambil jeda untuk memisahkan fakta dan interpretasi, untuk melihat apakah emosinya berasal dari nilai yang sejati atau hanya dari tekanan massa, untuk menentukan respons yang benar, bukan respons yang populer. Sikap ini tidak membuat mereka disukai, tapi Stoik tidak mencari popularitas. Mereka mencari kejelasan batin. Kebijaksanaan tidak tergesa-gesa. Zeno, pendiri Stoikisme, mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah kemampuan membedakan apa yang pantas dilakukan sekarang dan apa yang pantas ditunda. Dalam dunia yang terbakar oleh opini publik, Stoik berani menunda penilaian. Mereka tidak takut dicap lambat karena mereka tahu kebijaksanaan tidak pernah dilahirkan dari terburu-buru. Bandingkan ini dengan kultur hari ini.
orang dituntut segera membuat pernyataan. Publik menuntut selebriti, pemimpin, dan bahkan orang biasa untuk segera bersuara. Dan jika kamu diam, kamu dianggap tidak peduli. Stoik akan menjawab, aku lebih baik diam daripada bicara tanpa kejelasan. Aku lebih baik lambat daripada menjadi bagian dari kebingungan. Ketika dunia sedang marah, ketenangan adalah perlawanan yang paling sunyi sekaligus paling kuat. Stoik tidak sedang melarikan diri. Mereka tidak menutup mata, tapi mereka tahu kemarahan publik tidak selalu benar, dan suara terbanyak belum tentu suara yang bijak. Seneca pernah menulis, kerumunan bisa gila, seperti satu orang bisa gila. Jangan menilai sesuatu hanya karena ia diteriakan oleh banyak mulut. Ini adalah peringatan yang sangat relevan, karena hari ini kita sering menukar akal sehat dengan suara mayoritas. Kita ikut marah hanya karena semua orang marah. Kita kecewa hanya karena ramai-ramai kecewa. Menjadi tenang adalah pilihan etis. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin. Ia mengajarkan kita untuk menjadi penuh perasaan, tapi tidak dikuasai oleh perasaan. Menjadi tenang bukan berarti tidak. Itu berarti kamu menyadari emosi itu hadir, tapi kamu tidak membiarkannya mendikte tindakanmu. Kamu memilih untuk merespons, bukan bereaksi. Ini adalah kematangan yang hanya bisa dicapai lewat latihan batin. Tanda dunia yang gaduh. Kematangan seperti ini adalah kekuatan langka untuk tetap waras di dunia yang meledak-ledak. Stoik melatih diri dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti, apakah kemarahan ini datang dari niat atau dari tekanan? Apa yang akan aku pikirkan tentang isu ini seminggu dari sekarang? Apakah tindakanku memperbaiki keadaan atau hanya memperbesar kebisingan? Latihan ini bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk mendekatinya dengan kejernihan. Karena yang dibutuhkan dunia bukan tambahan suara keras, tapi satu suara yang jernih dan bijaksana. Di dunia yang menganggap diam sebagai kelemahan, Stoik berdiri teguh. Mereka mengerti bahwa ketenangan bukan tanda pasrah, melainkan hasil dari disiplin batin yang dalam. Saat dunia terbakar oleh emosi, orang Stoik tidak sibuk menyiram minyak. Mereka sibuk mencari air. Di dunia yang semakin bising, orang tak lagi hanya ingin memahami. Mereka ingin memihak, dan saat kamu memilih untuk tidak masuk ke kubu manapun, kamu dianggap tidak punya pendirian. Padahal, dalam pandangan Stoik, justru disitulah kebijaksanaan lahir. Ketika kamu berani berdiri sendiri tidak untuk menjadi netral tanpa sikap, tapi untuk tetap jernih, tanpa dibutakan loyalitas. Zaman ini bukan lagi sekadar pertarungan ide, tapi pertarungan identitas. Kita lebih mudah percaya sesuatu, bukan karena itu benar, tapi karena itu dikatakan oleh pihak yang kita dukung. Kita menolak, bukan karena salah, tapi karena itu berasal dari pihak yang kita benci. Dalam dunia seperti ini, menjaga akal tetap bebas adalah perjuangan spiritual. Stoik tidak berpihak pada kubu mereka, berpihak pada kebenaran. Marcus Aurelius tidak pernah menulis, ikuti kelompok yang paling keras suaranya. Ia menulis, jika seseorang menunjukkan bahwa aku berpikir atau bertindak salah, aku akan senang mengubahnya, karena kebenaran lebih kucintai daripada kebanggaanku. Bagi Stoik, kesetiaan utama adalah pada kebenaran, bukan pada bendera, bukan pada partai, bukan pada tokoh. Mereka akan mendukung keadilan, bahkan jika keadilan itu merugikan dirinya sendiri. Dan mereka akan menolak kebohongan, bahkan jika kebohongan itu menguntungkan kelompoknya. Kita hidup dalam zaman kebalikannya. Banyak yang mengganti akal sehat dengan loyalitas buta. Mereka membenarkan segala tindakan dari kubu sendiri dan mencela hal yang sama ketika dilakukan oleh kubu lawan. Polarisasi membunuh kejernihan. Polarisasi membuat kita berpikir pendek. Kalau bukan dari pihakku, pasti salah. Kalau dia setuju dengan musuhku, pasti dia juga musuh. Ini bukan logika. Ini adalah dogma tanpa sadar. Stoik tidak tunduk pada logika massa. Mereka mempraktikkan autarkia, kemandirian. Mereka lebih memilih dicemooh karena jernih daripada dipuji karena ikut arus. Seperti Epictetus berkata, jangan katakan aku dari kubu ini atau itu. Katakan, aku berdiri bersama akal dan keadilan. Netralitas bukan ketakutan, tapi keberanian. Banyak yang menganggap netralitas adalah tanda takut. Tapi netralitas ala Stoik bukan berarti apatis. Itu adalah sikap untuk tidak membiarkan emosi kolektif merusak akal pribadi. Socrates tidak memihak pada mayoritas. Ia memihak pada kebenaran. Bahkan ketika kebenaran itu membawanya ke pengadilan dan kematian.
Zeno, pendiri Stoikisme, hidup dalam zaman penuh konflik dan kekacauan politik di Yunani. Tapi ia tidak memilih masuk ke satu partai atau kelompok. Ia memilih menjadi pelatih akal budi, bukan agen propaganda. Karena Stoik tahu, kebenaran tidak punya warna, keadilan tidak butuh bendera. Jangan ganti nalar dengan fanatisme. Fanatisme lahir ketika kita berhenti berpikir dan mulai menyembah. Ketika kita mencintai tokoh lebih daripada prinsip yang ia bawa. Ketika kita menutup telinga terhadap kritik karena takut keyakinan kita goyah. Dalam kondisi itu, kita tidak lagi mencari kebenaran. Kita hanya mencari pembenaran. Stoik melawan itu semua. Bagi mereka, nalar adalah alat suci. Jika kamu mengkhianatinya, kamu mengkhianati jiwamu sendiri. Menolak terpolarisasi. Latihan keberanian intelektual dalam masyarakat yang terbagi dua. Di tengah seringkali berbahaya. Kamu akan dicaci dari dua sisi, dituduh tidak berpihak, disalahpahami sebagai pengecut. Tapi Stoik tahu, berdiri sendiri untuk berpikir jernih adalah latihan batin tingkat tinggi. Itu bukan sikap malas, tapi perlawanan terhadap manipulasi emosi massal. Mereka tahu, keberpihakan boleh, tapi harus dibangun atas dasar kesadaran, bukan tekanan sosial. Sebelum masuk ke pusaran polarisasi, Stoik akan bertanya, apakah pendapatku ini lahir dari pengamatan jernih atau karena ikut arus? Apakah aku membela nilai atau sekadar membela kelompok? Jika pihak lain melakukan hal yang sama, apakah aku akan tetap setuju? Kalau kamu menjawab tidak untuk pertanyaan terakhir, mungkin kamu sudah tidak netral. Mungkin kamu sudah jadi bagian dari kerumunan, bukan bagian dari pemikir. Menjaga akal tetap waras di tengah dunia yang menuntutmu memilih sisi adalah tindakan pemberontakan yang hening. Tapi bermakna Stoik mengajarkan bahwa kamu tak harus memilih antara dua kubu. Kamu bisa berpihak pada nilai, bukan pada simbol. Kamu bisa memihak akal sehat, bukan amarah massa. Dan dalam sunyi itu, dalam penolakanmu untuk menjadi bagian dari permainan fanatisme, kamu sedang memainkan peran paling penting, penjaga akal sehat. Di zaman ketika opini menjadi pertunjukan dan keberpihakan dihitung dari seberapa lantang kamu bersuara. Menjadi hening tapi berpikir jernih adalah pilihan yang tidak populer. Namun justru di sanalah nilai sejati seorang manusia diuji, bukan di tengah sorakan, melainkan dalam kesunyian batin yang jujur. Filsafat Stoik tidak membentuk manusia untuk menjadi pahlawan di mata publik, tapi pejuang sunyi di dalam dirinya sendiri. Ketika semua orang sibuk membuat pernyataan, Stoik sibuk bertanya, apakah pernyataan itu lahir dari kebenaran atau sekadar tuntutan zaman? Kita hidup di dunia yang bising tapi tidak harus jadi bagian dari kebisingan. Di tengah derasnya arus, informasi dan tekanan sosial, mudah sekali kita tergoda untuk menyatakan sesuatu demi validasi. Mengambil posisi hanya agar tidak diserang. Menyampaikan opini sebelum memahami kenyataan. Namun, Stoik mengajarkan bahwa diam bisa menjadi pilihan bijak jika dilakukan untuk memberi ruang pada pikiran. Epictetus menulis, lebih baik diam dalam kebenaran daripada bicara dalam kebingungan. Dalam keheningan, kita bisa melihat dengan lebih jernih. Kita bisa menilai tanpa takut salah paham. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, bukan kepada keramaian, integritas, kemenangan yang tidak disoraki. Kita hidup di era di mana kebenaran diukur dari jumlah likes dan kebaikan sering dianggap tulus jika viral. Tapi Stoik tak mencari panggung. Stoik memahami bahwa integritas tidak membutuhkan penonton. Integritas tidak bisa dijual, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa ditukar dengan popularitas sesaat. Marcus Aurelius, salah satu orang paling berkuasa di zamannya, memilih hidup sebagai filsuf, bukan selebriti. Ia menulis dalam Meditations bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak menulis demi sorakan publik, tapi demi meluruskan jiwanya. Dalam sunyi itulah integritas lahir, bukan dari gemuruh tepuk tangan, melainkan dari keberanian untuk tetap benar, walau tidak dilihat siapapun. Ketika dunia ramai, kita belajar mendengar diri. Banyak orang kehilangan arah bukan karena kurang cerdas, tapi karena terlalu banyak mendengar suara dari luar dan terlalu sedikit mendengar suara dari dalam. Stoik mengajak kita untuk masuk ke dalam diri, untuk bertanya, apakah aku hidup sesuai nilai yang kuyakini? Apakah pikiranku jernih atau hanya terisi oleh kebisingan luar? Apakah aku menilai karena aku tahu atau karena aku takut tertinggal? Dalam sunyi, kita menemukan arah. Dalam keheningan, kita mendengar kejujuran hati.
Dan dari situlah penilaian yang sejati bermula. Menjadi jernih itu tidak ramai tapi dalam. Stoikisme tidak menawarkan kehidupan yang gemerlap. Ia tidak menjanjikan kamu akan disukai, tapi ia menjanjikan kamu keteguhan, ketenangan, dan kejernihan. Dalam badai, menilai dengan benar bukan hanya soal logika, tapi soal karakter. Bukan hanya soal data, tapi soal keberanian untuk berkata, aku akan berpikir lebih dalam sebelum berbicara lebih lantang. Ketika kamu tidak bergegas mengambil posisi, bukan berarti kamu pasif. Ketika kamu menolak terburu-buru, bukan berarti kamu tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga kebebasan pikiranmu, dan itu adalah kebajikan paling mulia. Dalam pandangan Stoik, dunia akan terus gaduh. Isu-isu akan terus muncul, narasi-narasi akan terus berubah. Tapi di tengah itu semua, kita selalu punya pilihan. Menjadi bagian dari kebisingan, atau menjadi cahaya jernih dalam kesunyian. Filsafat Stoik bukan untuk menenangkan dunia, tapi untuk menenangkan diri dalam dunia yang tidak tenang. Don dari Saitu, kita bisa mulai menilai bukan berdasarkan rasa takut, bukan karena tekanan, tapi karena kebijaksanaan yang telah dilatih dalam keheningan. Maka, jika kamu merasa sendiri dalam berpikir jernih, ingatlah, kebenaran tidak membutuhkan mayoritas. Integritas tidak butuh panggung, dan berpikir jernih adalah tindakan paling radikal dalam zaman penuh kebingungan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga filsafat Stoik memberi ruang jernih di hatimu untuk melihat, berpikir, dan menilai dengan keberanian dan keheningan.